PTD Prajabatan Gelombang 2 Universitas Jambi di SMP Negeri Fakultas Kota Jambi dengan saya, Yunita Gusriani, dan anggota-anggota lainnya yaitu Firani Krolika, Aprilia Gunari, dan Hilda Alhamdulillah. Kami akan mendiskusikan laporan akhir dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Selama kegiatan PPL ini, kami telah melakukan berbagai kegiatan yang dimulai dari kegiatan observasi, asistensi mengajar, dan praktik pengajaran terbimbing. Kegiatan observasi ini dilakukan di awal kegiatan PPL atau pada tanggal 10 dan 17 Januari 2023 dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik, baik secara kemampuan ataupun aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan observasi di beberapa kelas 9, yaitu di kelas 9H, di kelas 9G, di kelas 9F, dan di kelas 9D. Selain dengan mengobservasi pembelajaran secara langsung, kami juga melakukan pemerolehan data yang lebih lanjut dengan mewawancarai beberapa peserta didik, yaitu tepatnya pada tanggal 10 dan 20 Januari 2023. Sebelum kami melaksanakan observasi dan wawancara, peserta didik diinformasikan beberapa hal, yaitu pertama, kami sebagai pengamat memberitahukan tujuan dari observasi dan wawancara yang kami laksanakan ini, yaitu pertama, untuk mengetahui tahapan perkembangan dan karakteristiknya. Kedua, pengamat juga memberitahukan kepada peserta didik bahwa hasil dari observasi dan wawancara ini tidak akan berpengaruh pada nilai akademiknya. Dan terakhir, pengamat juga memberitahukan kepada peserta didik bahwa nama mereka tidak akan dicantumkan dalam laporan, melainkan akan disamarkan. Dari tiga informasi yang kami sampaikan ini, peserta didik menyetujui untuk dilakukan observasi dan juga mereka menyetujui hasil dari kegiatan observasi tersebut akan dimuat di laporan observasi yang akan kami tulis. Baiklah, dalam kegiatan PPL selanjutnya itu kami melakukan kegiatan asistensi mengajar. Nah, dalam kegiatan ini kami sebagai mahasiswa bersama dengan Guru Pamong banyak melakukan kegiatan diskusi untuk menentukan kelas yang akan kami gunakan dalam asistensi mengajar dan juga pengajaran terbimbing nantinya. Ke diskusi ini juga meliputi perancangan rencana pembelajaran, kemudian pembekalan ajar, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan sebagainya. Nah, selain itu dalam kegiatan ini kami sebagai mahasiswa itu dipantau juga oleh guru atau dosen pembimbing lapangan kami untuk memberitahukan berbagai macam informasi ataupun hal-hal yang seharusnya kami dapatkan dalam kegiatan ini. Nah, di dalam kelas sendiri, asistensi mengajar itu kami melakukan proses membantu guru untuk menentukan peserta tujuan belajar, kemudian melakukan bimbingan dan pemantauan terhadap peserta didik ketika mereka melakukan tugas, memberikan beban kerja ataupun membantu guru dalam mengoreksi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, asistensi mengajar ini kami lakukan sebagai bahan persiapan untuk melakukan kegiatan pengajaran terbimbing nantinya pada kegiatan atau kegiatan PPL nantinya di kelas yang akan kami ambil. Praktik pembelajaran bimbing kami laksanakan selama 3 siklus dengan menggunakan format lesson study, plan, do, dan see. Dimulai dengan penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, refleksi pembelajaran, dan menyusun rencana tindak lanjutnya. Materi pembelajaran yang kami gunakan yaitu passive voice, report text, dan advertisement. Melalui praktik pembelajaran ini, kami dapat menambah kompetensi dan melatih kemampuan untuk mempraktekkan kinerja dalam situasi yang nyata. Selain itu, kami mendapatkan gambaran yang jelas bahwa menjadi seorang guru tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran dan memilih metode serta model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik peserta didik. Tetapi kami memahami bahwa guru harus memiliki manajemen kelas yang handal sehingga rencana pembelajaran yang telah disusun dapat terlaksana dengan optimal. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan pada peserta didik ini, dapat kami simpulkan bahwa permasalahan peserta didik ini di dalam proses pembelajaran, di mana pada dasarnya peserta didik yang menjadi subjek pengamatan ini memiliki permasalahan yang relatif serupa atau sama. Jadi akar permasalahan yang dialami peserta didik ini juga berasal dari
kebiasaan belajar dan juga tingkat penguasaan materi pembelajaran, di mana peserta didik ini tidak memiliki disiplin dalam belajar dan juga tidak memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar bahasa Inggris. Dan rata-rata peserta didik ini kesulitan untuk belajar bahasa Inggris ataupun berkonsentrasi dalam proses pembelajaran dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya ketika belajar, peserta didik ini terlihat sering kehilangan fokus saat belajar dan mudah terpengaruh oleh teman-temannya, seperti dia mengobrol dan juga melakukan aktivitas yang di luar pembelajaran. Jadi yang dengan berdiskusi dengan temannya dapat disimpulkan bahwa peserta didik ini dapat kehilangan konsentrasi dalam belajar. Permasalahan lain yang kami temui yaitu peserta didik juga terkadang melupakan kewajibannya sebagai peserta didik dan juga sering lalai akan tugas yang telah diberikan oleh guru. Mereka juga memiliki minat belajar bahasa Inggris yang cukup rendah, yang mana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemampuan mereka dalam memahami pembelajaran bahasa Inggris. Menurut peserta didik, bahasa Inggris merupakan suatu mata pelajaran yang sulit untuk dipahami dan juga dipelajari, terutama pada pengucapan yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Dan juga mereka kesulitan untuk membuat kalimat dengan menggunakan tata bahasa atau grammar yang benar dan tepat. Nah, faktor lain yang mempengaruhi rendahnya minat mereka dalam belajar bahasa Inggris ialah cara pembelajaran dan media pembelajaran digunakan oleh guru. Nah, kebanyakan guru itu tidak memfasilitasi peserta didik yang memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Dari pengamatan kami, peserta didik itu memiliki gaya belajarnya yang berbeda-beda atau bervariasi sehingga memerlukan strategi pembelajaran yang bervariasi pula. Namun pada kenyataannya, guru tidak memberikan hal itu. Guru memberikan pelajaran yang monoton dan kurang menarik, misalnya hanya dengan memberikan penjelasan dan juga penugasan dari sumber belajar seperti buku cetak ataupun LKS saja. Permasalahan lainnya yaitu tingkat kompetensi yang rendah sehingga menghambat proses pengembangan belajar peserta didik. Peserta didik terlihat tidak aktif dalam keseluruhan proses pembelajaran. Ketika guru berupaya untuk memberikan pertanyaan pemantik yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan kemampuan awal peserta didik, rata-rata peserta didik tidak mampu merespon. Selain itu, peserta didik mengalami kesulitan dalam diskusi kelompok. Dikarenakan peserta didik kesulitan untuk memahami materi, mereka juga tidak terlibat aktif dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga hal tersebut menjadikan peserta didik kesulitan untuk bekerja sama secara efektif menyelesaikan permasalahan terkait diskusi pembelajaran. Meskipun peserta didik kesulitan untuk memahami materi, mereka juga tidak memiliki keinginan untuk bertanya kepada guru mengenai materi yang dipelajari. Berdasarkan permasalahan yang kami temui ini dan juga setelah berdiskusi dalam pelaksanaan PPL, kami merumuskan strategi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun strategi yang kami rumuskan atau yang kami gunakan dalam mengatasi permasalahan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan berfokus pada aspek konten dan juga aspek proses pembelajaran. Nah, dalam menyesuaikan dengan aspek konten pembelajaran, kami menyediakan media yang variatif seperti gambar yang disampaikan ditampilkan pada Infokus, media video yang menarik, relevan dan sesuai dengan materi pembelajaran, terus juga kami menggunakan audio dan juga penggunaan PowerPoint yang dirancang semenarik mungkin agar peserta didik ini tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran dan juga termotivasi. Selain menyesuaikan media pembelajaran, kami juga menyesuaikan isi konten materi pembelajaran dengan tingkat kompetensi peserta didik. Ketika menjelaskan materi pembelajaran, kami memaparkan materi dengan menggunakan bahasa sederhana yang dapat dipahami. Kami tidak menggunakan bahasa yang terlalu teoritis sehingga materi pembelajaran dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Dan selain itu, kami juga memberikan contoh-contoh yang familiar atau relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Dan kami juga, walaupun begitu, kami tetap memberikan contoh yang menantang bagi peserta didik itu sendiri. Selain itu, dengan memberikan contoh yang relevan dan menantang tersebut, diharapkan dapat mengelaborasi pemahaman baru yang didapatkan oleh peserta didik, dan sehingga mereka tidak merasa terintimidasi dengan pembelajaran yang terlalu sulit, dan juga peserta didik dapat mengalami proses belajar yang bermakna dan menyenangkan.
Ya, dalam menyesuaikan proses pembelajaran, kami juga berupaya untuk memberikan ragam aktivitas yang dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik dengan memadukan aspek kognitif, psikomotorik, ataupun afektif. Nah, beberapa aktivitas yang dilakukan untuk mendorong peserta didik dalam belajar, yaitu misalnya dengan bermain sambil belajar. Aktivitas yang diberikan bisa seperti menempelkan kartu kata untuk menyusun suatu kalimat dengan benar. Nah, pada aktivitas tersebut, peserta didik yang tadinya tidak mampu untuk bekerja sama dengan baik, kini menjadi mampu untuk ikut andil dan aktif dalam jalannya diskusi, misalnya membantu menempelkan atau mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Selain itu, kami juga melakukan berbagai pre-activities yang menarik seperti dengan menempelkan puzzle gambar, mencocokkan gambar dengan kata atau deskripsi, kemudian juga crossword sebelum peserta didik mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang utama. Nah, berbagai macam aktivitas ini bertujuan untuk memancing kesiapan dan pemahaman awal terhadap tugas yang akan diberikan. Selain itu, kami memanfaatkan platform seperti Quizizz dan Kahoot untuk memberikan kuis kepada peserta didik dalam penugasan kelompok. Pada pelaksanaannya, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan berdasarkan teks yang diberikan. Peserta didik memiliki respon positif pada kegiatan tersebut karena mereka semua dapat terlibat aktif dalam menjawab soal dengan tepat dan cepat. Dalam menyikapi peserta didik yang enggan untuk bertanya kepada guru mengenai kesulitan yang mereka alami dalam proses pembelajaran, kami sebagai guru berusaha untuk peka dan membimbing peserta didik tersebut. Melalui ragam penyesuaian yang dilakukan, peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan lebih baik, mampu membangun kerjasama, dan meningkatkan motivasi dan minatnya dalam belajar bahasa Inggris. Berdasarkan permasalahan yang telah kami temui dan juga solusi yang telah kami lakukan, kami berkesimpulan bahwa permasalahan tersebut dapat kami atasi dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada aspek variasi konten dan juga proses pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan masalah yang kami temui terkait dengan kesulitan belajar yang umumnya berasal dari motivasi diri peserta didik dan juga berasal dari praktik pembelajaran yang tidak memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, strategi yang kami gunakan tersebut memiliki dampak yang positif terhadap perubahan perilaku peserta didik, yaitu mereka menjadi lebih aktif dan disiplin, kemudian mereka juga mengalami peningkatan hasil belajar yang lebih baik. Secara keseluruhan, kami telah melakukan perubahan yang dapat memberikan manfaat baik bagi peserta didik tersebut dan juga memberikan pengalaman yang nyata untuk mengembangkan profesionalisme kami sebagai calon guru. Sekian diskusi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.